Sementara cache yang sudah berhasil dikirim yaitu sebesar 1,5 giga. Untuk web proxy ini tidak ngurus masalah mikrotik kalian itu mode apapun. Bagi teman yang bertanya, Bang, untuk PPWE bisa nggak? Untuk hotspot bisa nggak? Semuanya bisa ya teman ya. Nah, yang terpenting mikrotik kalian sudah support port USB ya. Sekali lagi, untuk urusan web proxy ini nggak usah ngurus masalah interface dan masalah IP, semuanya itu nggak ada urusannya ya. Yang terpenting ada port USB-nya untuk menyimpan cacenya itu di flash disk, ataupun pakai hard disk eksternal nggak masalah. Jika teman punya hard disk eksternal yang nganggur, buat nyimpan cacenya ini bisa pakai hard disk eksternal. Oke, langkah yang pertama ya, kita pasang dulu USB-nya. Di sini aku pakai flash disk ya teman, kalau nggak salah 16 GB ya. Flash disknya sudah terpasang di port USB, dan di sini Mikrotiko yaitu RB750 GR3. Saya akan lihat di sini sistem disk. Di bagian sini, di sini aku pakai flash disk Cruiser Blade. Teman-teman nggak usah tanya lagi, Bang, aku pakai flash disk 8 GB bisa ndak? Pakai 2 GB bisa ndak? Terserah teman, mau pakai flash disk merek apapun terserah, mau kelas berapapun, yang speednya sekenceng apapun, bebas lah. Intinya kecepatan flash disk kalian semakin bagus, tentu itu lebih baik. Di sini aku pakai flash disk yang kelas biasa-biasa aja, totalnya itu 16 GB. Cuman di sini kebacanya 14 GB. Jika sudah flash disk ditancepin di port USB-nya, kemudian kita eject dulu. Kemudian kita format dulu. Jika teman ada file penting di dalam flash disknya, silahkan di backup dulu sebelum di format. Karena untuk menggunakan web proxy ini, flash disknya harus di format terlebih dahulu. Oke, sekarang kita format dulu flash disknya. Untuk tipenya kita harus wajib pilih FAT32, jangan yang X32 ya. Ingat yang FAT32. Kemudian langsung kita start dan tunggu proses formatnya hingga selesai. Nah, sekarang flash disknya sudah berhasil di format. Kemudian di sini untuk nama flash disknya bisa kita rename, terserah, bebas. Teman-teman mau rename apa aja flash disknya, misal bebas lah kalian mau rename apa. Ini nggak di rename juga nggak apa-apa ya, cuman aku mau rename aja kayak gini, flash disk. Oke, apply. Oke, kemudian langkah berikutnya yaitu kita masuk pada menu IP paling bawah web proxy. Kemudian kita centang di sini. Nah, biasanya nih teman-teman kalau baru config untuk web proxy ini, untuk portnya ini biasanya 8080, nggak masalah. Kalau teman-teman mau pakai port 8080 boleh. Di sini aku pakai port 3128. Oke, untuk cache administratornya terserah teman-teman mau diisi apa. Biasanya kan contoh ini pada umumnya pakai email ataupun apalah, itu bebas. Di sini aku pakai cache hotspot, ataupun teman-teman tulis email aja nggak masalah sih, cuman ini penamaan aja. Kemudian untuk max cache size nya ini adalah seberapa besarkah cache yang akan disimpan di flash disknya ya. Di sini aku pakai unlimited aja. Kemudian max cache object size ini adalah ukuran cache di bawah 5 MB ini akan disimpan ke flash disknya. Oke, kemudian kita harus centang ini cache on disk supaya cacenya tersimpan di flash disknya. Di sini cache disk. Kalau ini tidak centang, maka cache tersebut akan kesimpan di RAM. Jika sudah tersimpan di RAM, maka jika mikrotiknya ke restart atau ke reboot, otomatis cacenya akan hilang, akan mulai ulang lagi dari nol. Cache disk sudah dicentang. Kemudian max fresh time nya ini terserah teman-teman mau pakai berapa hari. Ini bebas saja ya. Di sini aku pakai 7 hari aja. Kemudian aku centang always from cache. Kemudian cache path-nya ini kita arahkan ke disknya ini. Di sini kan aku pakai flash disk ya untuk rename-nya. Jadi harus diarahkan ke flash disk. Oke.
Jika sudah, klik apply. Nah, di sini langsung tadi ya building cache, kemudian langsung running ya. Bisa kita lihat di sini cache konten. Nah, bagi cache-cache yang sudah tersimpan di flash disknya itu, maka bisa dilihat di daftar sini. Di sini kan masih 0 ya. Artinya belum ada cache yang disimpan di flash disknya. Langkah berikutnya kita setting transparent proxy, itu namanya ya, istilahnya kayak gitu. Ini maksudnya yaitu untuk memaksakan traffic antara klien dengan ISP itu akan diarahkan ke web proxy terlebih dahulu. Kurang lebihnya ya kayak gitulah tujuannya. Oke, saya nggak bisa jelasin lebih detail. Intinya memaksakan traffic melewati web proxy terlebih dahulu ya. Kita masuk pada menu IP firewall NAT di sini. Oke, langsung aja kita tambahkan di sini, klik plus. Kemudian chain-nya kita pilih DST NAT. Protokolnya TCP, DST port. Di sini teman-teman bisa pakai port 80 aja bisa, ataupun pakai 3 port boleh. Seperti 3128,8080. Hanya 3 port ini ya teman-teman ya. 3128 ini adalah port untuk web proxy. Begitu juga dengan 8080. Ini adalah port web proxy juga. Oke, seperti ini aja untuk di tab general. Kemudian pada tab action di sini kita pilih redirect. Artinya dari protokol TCP yang portnya itu 80 ataupun 3128 dan 8080 akan dibelokkan ke 3128. Nah, 3128 ini adalah port yang ada di sini tadi, web proxy setting ya. Misal nih, teman-teman pakai port 8080, maka bagian redirect tentu pakai 8080 gitu. Karena aku di sini pakai 3128, maka saya redirect ke 3128 seperti itu. Oke, di sini belum ada cache yang tersimpan ya teman, karena saya belum memaksakan traffic melewati web proxy ini. Jadi saya akan apply dulu. Oke, sekarang tunggu aja beberapa saat sampai ada daftar cache yang kesimpan di sini. Dan ini teman, nggak semua cache akan kesimpan di daftar ini ya. Intinya cache ya untuk browsing dan lain-lain lah. Nah, bagi yang teman-teman, Bang, gimana cara simpan cache YouTube? Jujur aja nih teman, sampai sekarang aku belum bisa nih nyimpen cache YouTube itu misal ke flash disk gitu ya, kayak hard disk eksternal gitu. Saya belum bisa teman. Dan di sini ukurannya bisa kita lihat, file size-nya yaitu 1,3 MB ya, 1344 KB. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa ukuran cache yang akan disimpan yaitu 1 KB sampai 5048 KB ya. Intinya di bawah 5 MB akan dibolehkan disimpan ke flash disknya. Selebih dari 5 MB cacenya nggak akan disimpan. Nah, di sini teman-teman bisa customize ukuran cache berapa nih yang boleh disimpan. Misal 10 MB gitu, ataupun berapa 100 MB, bebas lah, tergantung kapasitas penyimpanan teman-teman ya. Sekarang kita lihat ya pada tab status. Oke, di sini sudah ada beberapa keterangan yang bisa kita baca. Di sini adalah cache usage ya. Artinya total ukuran cache yang sudah disimpan ke flash disknya yaitu sebesar 1,7 MB. Kemudian RAM yang dipakai yaitu 1,1 MB. Misal nih si A pada hari pertama sudah berhasil membaca, kemudian di hari kedua, hari ketiga, user-user lain jika mengakses file yang sama seperti yang diakses oleh si A tadi, maka trafficnya akan diambilkan dari cache ini. Maka web proxy ini akan lebih menghemat pemakaian kuota internet dibanding tidak menggunakan web proxy ini. Aku sudah pakai ISP yang unlimited nih, masih perlu ndak pakai web proxy ini? Nah, itu terserah teman mau pakai web proxy ini atau enggak, bebas jika memang ISP kalian sudah unlimited ya. Hanya saja akan lebih baik juga menggunakan web proxy ini. Kenapa? Karena satu, tentu koneksi yang diambilkan dari lokal itu tentu lebih cepat dibanding masih ngambil dari ISP. Itu bisa menjadi perbandingan buat teman-teman ya, meskipun
kecepatannya ini nggak terlalu signifikan ya. Bagi teman yang pakai ISP yang masih ada kuota, tentu menggunakan web proxy ini akan sangat membantu mengurangi atau menghemat pemakaian kuota ISP kalian. Bisa teman lihat sudah ada banyak caca yang sudah berhasil disimpan. Ini adalah cacanya untuk kalau nggak salah game Mobile Legend ataupun game Free Fire. Ini kayak gini nih guys, ini kan simple new skill 2 fire. Nah ini kan kayak cacanya ini ya, ada bullet nih, kayak tadi mana dah ada bullet gitu kan. Bullet itu kan peluru, artinya kemungkinan ini adalah cacanya untuk yang main Free Fire. Di Free Fire tuh kan pasti pas login ada loading tuh. Nah loading itu kan ngambil data ya, entah itu ada ngambil data yang dari lokal atau di HP-nya atau dari ISP. Nah jika ada data yang butuh dari ISP, maka data tersebut diambilkan dari caca yang sudah berhasil disimpan di flash disknya. Nah di sini ada banyak ini nama-nama cacanya. Di sini file cacanya berupa zip ya, di sini kayak gini nih, skin 1, skin 2, 3 ini. Untuk ekstensinya rata-rata zip, dan ini enggak selamanya zip ya, tergantung traffic klien juga sih. Bisa berupa JPG gini dan yang lain-lain lah, campur. Belum berapa jam aja ya untuk pengaktifan web proxy ini, data caca yang sudah berhasil disimpan yaitu 1500 item ya. 6 months later. Sekarang sudah berganti tanggal. Kalau teman perhatikan di video sebelumnya waktu kita config pada tanggal 15 Maret, dan kita lihat sekarang di bagian dashboard Mikrotik kita atau dashboard Winbox, sekarang sudah tanggal 16 Maret ya. Nah sekarang saya akan perlihatkan ke teman-teman seberapa efisienkah fitur ini untuk menghemat kuota ISP kalian. Yang pertama saya akan cek di IP, kemudian di web proxy. Oke, ini masih settingan yang kemarin ya, hanya saja untuk bagian max data size-nya saya sesuaikan sama kapasitas flash disk yang aku pakai, yaitu sebesar 14 GB. Oke, untuk penulisannya di sini karena menggunakan kilobyte, maka 14 juta kilobyte ya, kurang lebih seperti itulah. Untuk max data object size-nya yaitu 5048 kilobyte. Sebenarnya tulis 5000 sih nggak masalah lah, bebas lah intinya. Kemudian pada tab status, oke, di sini bahwasanya yang kita urut dari atas ya, bagian uptime durasi 17 jam 30 menit ya. Ini artinya Mikrotik ini dan web proxy ini berjalan atau hidup selama dengan durasi 17 jam 30 menit. Oke. Kemudian kita langsung ke bawah di sini bagian caca user. Di sini caca yang sudah berhasil disimpan di flash disknya itu sebesar 5 GB 260 MB sekian ya. Kemudian total RAM user yaitu 8 MB ya. Jadi penggunaan RAM-nya masih cukup kecil, sementara untuk kapasitas RAM GR3 ini kalau nggak salah 256 ya. Kemudian di sini reserved from server, ini artinya seperti yang aku bilang tadi, ini adalah total data atau total bandwidth yang datang dari ISP melewati Mikrotik ini, dan kemudian data tersebut diteruskan ke klien sebesar 20 GB dengan durasi 17 jam. Oke, teman. Kemudian di sini di bawahnya reserved from server yaitu send to client. Ini artinya total dari Mikrotik ini yang dikirim ke klien yaitu sebesar 22 GB. Sementara yang diterima dari ISP itu sebesar 20 GB. Nah, ini kan ada selisih tuh 2 GB. Nah, 2 GB ini dapat dari mana? Nah, seperti itulah fungsi web proxy setting ini ya. Dan di sini di bawahnya hit send to client. Di sini artinya total traffic yang berhasil dikirimkan ke klien
yang diambilkan dari cache yang tersimpan di flash disk tadi itu sebesar 1,47 1 giga setengah lah ya, anggap aja 1 giga setengah gitu ya. Oke, katakanlah durasi 24 jam kita sudah bisa menghemat 1 giga setengah ya dalam sehari. Kita tinggal kalkulasi aja, dalam 30 hari ke depan per hari udah bisa menghemat 1 giga setengah dikalikan 30 ya teman-teman, bisa kalkulasi sendiri. Jadi dalam 1 bulan bisa kita hemat menggunakan fitur web proxy ini ya, karena di sini durasinya yaitu masih 17 jam, sementara cacenya itu masih 5,200 MB ya. Sementara cache yang sudah berhasil dikirim yaitu sebesar 1,5 giga. Cache semakin lengkap, artinya cache semakin banyak, maka itu akan semakin baik untuk memenuhi kebutuhan tiap klien. Otomatis sudah, oh ada nih dari cache sudah ada, maka diambilkan dari cache. Maka semakin lengkap cachenya tentu semakin baik, seperti itu ya teman. Oke, untuk penghitungan hit send to client ini bukan berarti dari sejak awal kita men-setting mikrotiknya ya. Ini artinya terhitung sejak mikrotik ini hidup ya, sejak mikrotik ini booting. Jadi misal mikrotik aku reboot, maka nilai pada hit send to client ini akan berubah menjadi 0 lagi. Sementara cache usernya itu akan tetap nilai segini karena ini tersimpan di flash disk. Oke, untuk hit send to client ini adalah data temporary selama mikrotik hidup. Baiklah teman, mungkin cukup sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video.